Apakah Anda merasakan nyeri sendi dan kaki saat bangun dari tempat tidur, atau setelah berjalan beberapa meter? Kenyataannya mengkhawatirkan. Lebih dari 70% wanita di atas 60 tahun mengalami jenis nyeri ini yang sangat membatasi mobilitas mereka. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar mereka tidak tahu bahwa mereka kekurangan 3 makanan sederhana yang bisa mengatasi masalah ini. Karena itu, dokter spesialis geriatri khawatir karena kekurangan nutrisi tertentu ini menyebabkan epidemi bisu kelemahan otot pada wanita lanjut usia. Akibatnya, banyak wanita kehilangan kualitas hidup mereka yang bisa menyebabkan kehilangan kemandirian. Namun, ada harapan. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 3 makanan kuat yang bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan kaki Anda. Selain itu, saya akan menunjukkan cara mengonsumsi makanan ini dengan benar untuk mendapatkan hasil yang menakjubkan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Anda bisa memulihkan kesehatan Anda, berjalan tanpa nyeri, naik tangga tanpa usaha, dan mendapatkan kembali kemandirian Anda. Penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kelemahan kaki ini. Sebenarnya, setiap bulan yang berlalu tanpa nutrisi yang tepat meningkatkan 20% risiko jatuh serius dan kehilangan mobilitas permanen. Tetapi jangan khawatir, solusinya lebih dekat dan lebih sederhana daripada yang Anda bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kaki wanita lanjut usia? Ilmu pengetahuan mengungkapkan proses yang disebut sarkopenia, kehilangan massa otot secara progresif yang mempercepat drastis setelah usia 60 tahun. Karena itu, tubuh Anda yang sebelumnya membangun dan mempertahankan otot dengan mudah, sekarang menghadapi pertempuran yang semakin sulit. Studi menunjukkan bahwa kita kehilangan sekitar 3 hingga 5% massa otot kita setiap dekade setelah usia 30 tahun. Tetapi angka ini berkali 2 saat kita mencapai usia 60 tahun. Akibatnya, tanda-tanda jelas tetapi sering diabaikan. Misalnya, kelelahan saat menaiki tangga pendek, kesulitan berdiri dari kursi tanpa bantuan, rasa berat pada kaki bahkan setelah berjalan sebentar, dan nyeri sendi yang mulai sebagai gangguan kecil tetapi berubah menjadi teman sehari-hari. Apakah Anda sadar bahwa kaki Anda terasa lebih lemah di akhir hari? Atau bahkan membawa tas belanjaan sederhana menjadi tantangan? Ini bukan hanya tanda normal penuaan. Ini adalah peringatan bahwa tubuh Anda menderita. Asosiasi Geriatri Meksiko memperingatkan bahwa lebih dari 80% wanita lanjut usia tidak mengonsumsi jumlah protein dan mikronutrien esensial yang tepat untuk pemeliharaan otot. Oleh karena itu, bahkan mereka yang makan dengan baik bisa mengalami kekurangan otot yang tidak terdeteksi, di mana jaringan mereka benar-benar kekurangan zat tertentu yang tidak mencapai sel dalam jumlah yang tepat. Selain itu, setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami transformasi yang tidak terdeteksi yang jarang dijelaskan dengan baik oleh dokter. Khususnya, sel otot yang sebelumnya regenerasi dengan mudah mulai kehilangan kemampuan tersebut dengan kecepatan mengkhawatirkan. Ini terjadi karena tubuh memproduksi lebih sedikit hormon anabolik seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, yang penting untuk pemeliharaan massa otot. Seperti pabrik yang membangun otot Anda mengurangi produksi secara drastis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nyonya Sofia, 72 tahun, seorang guru pensiun yang sebelumnya sangat aktif, mulai merasakan kesulitan menaiki tangga menuju lantai 2 rumah anaknya. Dalam 6 bulan, dia sudah bergantung pada pegangan tangan untuk setiap tangga dan menghindari keluar sendiri karena takut jatuh. Yang dia tidak tahu adalah bahwa pola makan tampak sehatnya memiliki kekurangan kritis dalam nutrien tertentu yang ototnya sangat butuhkan. Kelemahan otot pada kaki adalah domino pertama yang, saat jatuh, memicu serangkaian masalah kesehatan pada wanita lanjut usia. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah ini dengan serius dan mencari solusi untuk mempertahankan kemandirian dan kesehatan umum. Sarkopenia, istilah yang mengingatkan gambaran kekurangan daging, adalah proses yang secara signifikan mempengaruhi wanita seiring bertambahnya usia. Karena proses ini dimulai dini dan mempercepat setelah usia 65 tahun, penting untuk memahami implikasinya. Akibatnya, setiap tahun Anda bisa kehilangan antara 1% hingga 3% massa otot jika tidak mengambil tindakan pencegahan. Bayangkan massa otot Anda sebagai akun bank yang mengalami penarikan harian tanpa deposit. Dengan waktu, akun tersebut habis dan efeknya menghancurkan untuk mobilitas dan kemandirian Anda. Meskipun proses ini hampir tidak terasa di awal, Anda baru menyadari bahwa tugas sehari-hari seperti menaiki tangga atau berdiri dari kursi menjadi semakin sulit. Namun, berita baiknya adalah bahwa tidak seperti penuaan sendi, sarkopenia tidak hanya bisa dihentikan tetapi juga dibalikan dengan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi cara melakukannya. Kaki, yang menyimpan otot terbesar di tubuh manusia,
seperti quadricep, hamstring, dan betis, menyumbang sekitar 60% dari seluruh massa otot. Sebenarnya, cara kita hidup di dunia modern berkontribusi pada fenomena ini. Karena kita menua, kita menghabiskan lebih banyak waktu duduk, yang secara bertahap membuat otot kita atrofi. Selain itu, otot kaki bergantung pada sirkulasi darah yang efisien. Namun, seiring berjalannya waktu, sirkulasi perifer kita, terutama di bagian bawah, cenderung memburuk. Seperti mencoba menyiram taman dengan selang yang bocor, tidak peduli berapa banyak air yang Anda kirim, air tidak mencapai ujung dengan kekuatan yang sama. Oleh karena itu, aliran darah yang berkurang berarti lebih sedikit nutrien dan oksigen mencapai sel otot kaki, mempercepat kerusakannya. Di sisi lain, otot kaki terus ditantang oleh gravitasi. Akibatnya, dengan menua, pertempuran harian melawan gravitasi secara perlahan kalah ketika otot tidak mendapatkan nutrien esensial untuk rekonstruksi. Sebenarnya, di Meksiko, prevalensi sarkopenia cukup signifikan, terutama pada wanita lanjut usia. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa sarkopenia mengganggu 30,2% wanita dewasa yang diselidiki. Studi lain melaporkan prevalensi 9,5% pada wanita dibandingkan 11,1% pada pria. Data ini adalah peringatan jelas tentang di mana kita harus fokus untuk mencegah sarkopenia. Tanda pertama, sering diabaikan tetapi penting untuk kesehatan Anda, adalah kesulitan yang meningkat untuk berdiri dari kursi atau sofa tanpa menggunakan tangan sebagai bantuan. Gerakan ini yang tampak sederhana sebenarnya adalah indikator kuat tentang kesehatan otot kaki Anda. Karena dokter geriatri menggunakan tes ini untuk mengevaluasi kekuatan otot pasien mereka, penting untuk memperhatikan jika Anda membutuhkan dorongan dengan tangan untuk berdiri. Karena otot Anda secara diam-diam meminta bantuan, saatnya mendengarkan mereka. Akibat kelemahan otot, tanda kritis kedua adalah kelelahan prematur selama jalan singkat. Karena otot yang lemah harus bekerja lebih keras untuk melakukan tugas yang sama, jarak yang sebelumnya Anda tempuh tanpa usaha sekarang terasa seperti maraton. Karena kelemahan ini, umum untuk berhenti untuk beristirahat kaki setelah berjalan di pusat perbelanjaan atau pasar. Seperti mengendarai mobil dengan rem tangan sebagian terpasang, mesin harus bekerja jauh lebih keras untuk menggerakkan kendaraan. Tanda ketiga dan paling mengkhawatirkan adalah ketidakstabilan saat berjalan, terutama di permukaan yang tidak rata. Karena ketidakstabilan ini mendahului langsung jatuh, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita lanjut usia, penting untuk mengambil tindakan. Karena lebih dari 85% jatuh pada wanita lanjut usia berhubungan langsung dengan kelemahan otot kaki, menurut pakar seperti Dr. Jorge Arias Guerrero, Presiden pendiri Asosiasi Geriatri Meksiko, sekarang bagian dari Kolegium Nasional Kedokteran Geriatri, masalah serupa bisa dihindari dengan nutrisi yang tepat. Sekarang saatnya mengetahui 3 makanan yang bisa mengubah kesehatan kaki Anda. Karena Anda siap untuk menemukan apa yang kurang dalam diet harian Anda, mari kita jelajahi opsi-opsi ini bersama. Nomor 1. Telur. Seiring bertambahnya usia, banyak wanita menghindari telur karena takut akan kolesterol, tetapi keputusan ini bisa memiliki biaya signifikan untuk kesehatan kaki mereka. Karena telur adalah paket nutrisi paling lengkap dan efisien untuk melawan kehilangan otot setelah usia 60 tahun, konsumsinya sangat penting. Setiap telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, termasuk semua asam amino esensial yang tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Sebenarnya, ini seperti menyediakan semua bata yang diperlukan untuk membangun kembali dinding yang runtuh, memastikan bahwa otot mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk memperbaiki diri mereka. Akibatnya, telur lebih unggul dari sumber protein lain seperti daging merah atau ayam, terima kasih kepada daya cerna yang luar biasa. Studi di Universitas Illinois menunjukkan bahwa orang di atas 65 tahun menyerap hingga 91% protein dari telur dibandingkan hanya 74% dari daging. Ini disebabkan sistem pencernaan orang lanjut usia menjadi kurang efisien dengan waktu, dan telur memiliki struktur protein yang memudahkan absorpsi tersebut. Selain itu, Anda pasti sudah merasakan betapa puas Anda setelah makan telur. Rasa itu adalah tubuh Anda yang mengakui bahwa ia mendapatkan nutrien berharga. Selain itu, telur kaya akan kolina, nutrien penting untuk koneksi antara saraf dan otot. Ketika komunikasi ini terganggu, otot tidak merespons perintah otak dengan benar, menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan saat berjalan. Selain itu, kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin, antioksidan yang melawan peradangan kronis, salah satu pendorong utama kehilangan otot pada orang tua. Menurut Dr. Ana Garcia dari Fakultas Kedokteran Universitas Complutense Madrid, mengonsumsi 2 telur setiap hari bisa mengurangi penanda peradangan
hingga 30% pada wanita di atas 70 tahun. Untuk menggabungkannya dalam diet Anda, konsumsi 2 telur setiap hari, lebih disukai direbus atau diorak-arik dengan sedikit minyak. Idealnya dikonsumsi di pagi hari untuk memastikan aliran asam amino yang konstan sepanjang hari. Jika Anda kesulitan makan telur setiap hari, alternatifnya adalah menggunakan telur rebus yang dicincang dalam salad atau membuat omelet dengan sayuran untuk makan siang atau makan malam. Sebelum melanjutkan, saya ingin tahu pengalaman Anda. Apakah Anda mengonsumsi telur dan bagaimana Anda memasaknya? Tulis di komentar. Saya akan membacanya. Lanjutkan. Nomor 2. Ikan sardin. Ikan sardin adalah makanan esensial yang, meskipun ukurannya kecil, mengandung kekayaan nutrisi yang mengesankan, terutama bermanfaat bagi wanita. Ikan kecil ini adalah sumber hampir lengkap semua nutrien yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan otot, tulang, dan kardiovaskular, yang membuatnya menjadi sekutu yang tidak tergantikan untuk menghadapi tantangan nutrisi yang dihadapi wanita, terutama selama menopause. Sardin menonjol karena kaya akan protein berkualitas tinggi, melampaui sumber protein lain karena kandungan tambahan vitamin D dan asam lemak omega 3. Trikaya sempurna ini sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan mencegah kerusakannya seiring waktu. Vitamin D, khususnya, vital untuk tulang karena berperan langsung dalam absorpsi kalsium, yang penting untuk mencegah osteoporosis, penyakit umum pada wanita pasca menopause. Studi telah menunjukkan bahwa konsumsi kalsium dan vitamin D secara teratur mengurangi kejadian osteoporosis pada wanita dewasa. Sardin adalah salah satu dari sedikit sumber makanan yang menyediakan vitamin D yang biodisponible, memenuhi sekitar 70% kebutuhan harian hanya dengan 1 porsi 100 gram. Selain itu, tulang sardin kaya akan kalsium, yang membuatnya ideal untuk memperkuat tulang. Omega 3 yang ada dalam sardin adalah rahasia untuk melawan proses peradangan kronis yang bisa mempercepat kehilangan otot dan memengaruhi kesehatan kardiovaskular. Asam lemak ini, terutama DHA dan EPA, bertindak sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan kebakaran peradangan kecil yang terjadi setiap hari di otot. Selain itu, mereka bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular, mengatur hipertensi dan trigliserida. Selama menopause, wanita mengalami perubahan hormonal yang bisa menyebabkan gejala seperti osteoporosis dan peradangan kronis. Sardin, kaya akan omega 3, membantu menyeimbangkan proses ini, meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan mengurangi gejala menopause. Selain itu, kandungan vitamin D dan kalsiumnya penting untuk mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Untuk memaksimalkan manfaat sardin, disarankan untuk mengonsumsinya setidaknya 2 atau 3 kali seminggu. Versi kalengan dalam air atau minyak zaitun sama nutritifnya dengan yang segar dan jauh lebih praktis. Anda bisa menambahkannya ke salad, membuat pate, atau oleskan di roti gandum utuh atau konsumsi dengan tomat dan bawang. Detail penting adalah mengonsumsi sardin dengan tulangnya, karena kaya akan kalsium dan fosfor, mineral esensial untuk kesehatan neuromuskular. Sardin membuatnya menjadi pilihan yang tidak tergantikan untuk setiap wanita yang ingin mempertahankan kesehatan optimal seiring waktu. Satu hal yang belum saya sebutkan, video ini dibagi menjadi bab agar Anda bisa menavigasi dengan mudah. Anda bisa menemukannya di deskripsi. Nomor 3. Yogurt alami. Ketika kita membicarakan kekuatan otot, kita sering fokus pada makanan yang lebih jelas untuk orang tua, tetapi ada satu makanan yang sering dilupakan, yogurt alami penuh, terutama jenis Yunani atau buatan sendiri. Makanan super ini mengandung protein absorpsi lambat yang memberi makan otot Anda selama berjam-jam, yang sangat penting untuk mempertahankan otot yang sehat. Mengapa begitu efektif? Jawabannya terletak pada kombinasinya dengan kalsium, fosfor, dan probiotik hidup. Komponen ini benar-benar mengubah kesehatan otot, terutama pada wanita lanjut usia. Karena lebih dari 70% wanita lanjut usia kekurangan kalsium, penting untuk menangani masalah ini. Akibat kekurangan ini, bukan hanya tulang yang melemah tetapi juga kontraksi otot yang terganggu. Tanpa tingkat kalsium yang tepat, otot Anda sama sekali tidak bisa menghasilkan kekuatan yang cukup, terlepas dari berapa banyak olahraga yang Anda lakukan. Yogurt alami menyediakan sekitar 300 mg kalsium per porsi 200 gram dalam bentuk yang sangat biodisponible yang tubuh Anda bisa serap, meskipun ada penurunan alami produksi asam lambung yang terjadi dengan usia. Selain itu, probiotik hidup dalam yogurt alami memperbaiki flora usus Anda, meningkatkan absorpsi nutrien dan mengurangi peradangan yang mempercepat kehilangan otot. Bayangkan mikrobiota Anda sebagai pasukan pembantu kecil yang mengekstrak lebih banyak nutrien dari makanan dan melawan peradangan yang melemahkan otot Anda.
Seperti memiliki tim asisten tak terlihat yang bekerja 24 jam sehari untuk mempertahankan kekuatan kaki Anda. Bagaimana cara menggabungkannya dalam rutinitas Anda? Konsumsi satu porsi 150 hingga 200 g yogurt alami setiap hari. Lebih disukai sore hari atau sebelum tidur untuk memperkuat efeknya. Tambahkan 1 sendok teh kayu manis yang membantu menstabilkan gula darah dan memiliki sifat anti peradangan. Hindari mengonsumsi yogurt bersama buah yang sangat asam, karena ini bisa mengurangi daya hidup probiotik. Sebelum melanjutkan, biarkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda belajar dengan video ini? Jika iya, jangan lupa berlangganan saluran ini. Lanjutkan. Sekarang, saya ingin tahu berapa kali seminggu Anda mengonsumsi makanan esensial untuk memperkuat kaki Anda. Jika jawaban Anda kurang dari 3 atau 4 kali, mungkin Anda merasakan efek kekurangan tersebut. Pada saat ini, apakah Anda merasa letih atau kekurangan energi di akhir hari? Ini mungkin disebabkan diet yang tidak termasuk nutrien yang diperlukan untuk mempertahankan kaki Anda kuat dan sehat. Sekarang kita akan menunjukkan cara menggabungkan makanan sederhana dan lezat untuk orang tua yang akan memperkuat kaki Anda dan mengembalikan mobilitas Anda. Sebagian besar wanita gagal dalam upaya memperbaiki pola makan mereka karena mereka mempersulit masalah. Namun, kunci adalah kesederhanaan dan memilih makanan yang kaya protein dan nutrien esensial. Beberapa makanan paling bermanfaat untuk memperkuat kaki termasuk telur, sardin, yogurt Yunani, dan minyak zaitun. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah untuk digabungkan dalam diet Anda tetapi juga ideal untuk meningkatkan kesehatan otot. Resep pertama adalah apa yang saya sebut sarapan rekonstruktif. 2 telur orak-arik dengan sedikit sardin yang dihancurkan dan 1 sendok teh minyak zaitun. Mengapa kombinasi ini begitu efektif? Ini menyediakan protein absorpsi cepat dari telur, omega-3 dari sardin, dan lemak baik dari minyak zaitun, menciptakan bahan bakar sempurna untuk otot Anda di pagi hari. Jadi, mengapa tidak memulai hari dengan energi dan vitalitas? Resep kedua adalah camilan penguat. Setengah yogurt alami Yunani, sekitar 100 gram, dicampur dengan 1 sendok makan sardin dalam minyak yang disaring dengan baik dan herba seperti peterseli atau daun bawang. Mungkin terdengar kombinasi yang aneh, tetapi hasilnya luar biasa. Mengapa ini bekerja dengan baik? Probiotik dalam yogurt memperkuat absorpsi nutrien dari sardin, menciptakan efek sinergi yang jauh lebih besar daripada jumlah bagiannya. Opsi ketiga adalah untuk makan malam, omelet lengkap. Kocok 2 telur dengan 1 sendok makan yogurt alami. Ini membuat telur lebih creamy dan masak dengan api kecil. Isi dengan sardin yang dihancurkan, tomat potong, dan bayam. Apa yang membuat resep ini begitu spesial? Hidangan ini menyediakan semua nutrien esensial dalam satu makanan, memudahkan pemulihan otot selama tidur. Rahasia adalah tidak memanaskan berlebihan yogurt untuk mempertahankan probiotik yang bermanfaat. Apakah Anda sadar betapa Anda tidur lebih baik ketika makanan terakhir Anda mengandung protein berkualitas? Itu bukan kebetulan. Tubuh Anda menggunakan periode ini untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Karena penuaan mempengaruhi komposisi tubuh dan metabolisme, penting untuk merencanakan nutrisi untuk mempertahankan kesehatan otot dan mencegah sarkopenia. Misalnya, wanita lanjut usia membutuhkan lebih banyak protein untuk melawan kehilangan otot alami yang terjadi seiring waktu. Sebelum melanjutkan, biarkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda belajar dengan video ini? Jika iya, jangan lupa berlangganan saluran ini. Lanjutkan. Saat bangun, Anda harus mengonsumsi protein berkualitas tinggi seperti telur. Patahkan siklus katabolik malam hari dan mulai rekonstruksi otot. Setelah berolahraga, dengan 1 porsi yogurt alami, bisa 40% lebih efektif dalam pemulihan otot jika dikonsumsi 30 menit setelah aktivitas fisik. Sebelum tidur, menyediakan protein digesti lambat seperti yogurt meningkatkan sintesis protein otot selama tidur, sesuatu yang vital untuk wanita di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan protein tidak berkurang tetapi malah meningkat. Antara 60 dan 70 tahun, disarankan untuk mengonsumsi sekitar 1,5 gram protein per kilogram berat badan. Ini berarti wanita 70 kg dalam rentang usia tersebut seharusnya mengonsumsi sekitar 70 gram protein setiap hari. Misalnya, 2 telur, 1 porsi yogurt Yunani, dan 100 gram sardin sudah menyediakan lebih dari 70% kebutuhan harian. Setelah usia 70 tahun, kebutuhan ini meningkat. Ini disebabkan tubuh mengembangkan resistensi anabolik, kesulitan yang semakin besar dalam mengubah protein menjadi otot. Untuk wanita 70 kg di atas 70 tahun,
Ini berarti 84 hingga 105 g protein setiap hari, yang menjadi terjangkau dengan membaginya menjadi 3 makanan utama dan 2 camilan. Untuk memastikan wanita benar-benar menggabungkan makanan kuat ini dalam rutinitas mereka, saya akan menyajikan beberapa strategi praktis. Mulai secara bertahap, tambahkan satu makanan pada satu waktu setiap minggu, dimulai dengan telur yang mudah untuk dimasukkan dalam sarapan. Untuk mereka yang kesulitan memecahkan telur, ada pemisah yang tersedia. Untuk yogurt alami, yang mungkin terlalu asam, campurkan 1 sendok teh madu atau kayu manis untuk meningkatkan rasanya. Siapkan porsi individu dengan biji-bijian seperti flaxseed atau chia untuk meningkatkan nilai gizinya. Jika Anda memiliki intoleransi laktosa, pilih versi bebas laktosa. Sardin bisa diganti dengan tuna atau makrel jika Anda tidak suka. Tambahkan sedikit minyak zaitun ekstra virgin untuk meningkatkan absorpsi vitamin D. Kombinasikan makanan kaya vitamin C dengan telur untuk meningkatkan absorpsi besi. Lakukan latihan kekuatan kecil setelah makan protein untuk memperkuat otot. Pertahankan hidrasi yang baik agar tubuh Anda dapat menyerap nutrien lebih baik. Paparan sinar matahari setiap hari juga memaksimalkan aktivasi vitamin D. Untuk banyak wanita lanjut usia, biaya makanan sehat bisa tampak menjadi hambatan, terutama dengan pensiun terbatas. Namun, karena biaya obat untuk nyeri sendi atau perawatan rumah sakit jauh lebih tinggi, makanan ini lebih terjangkau dibandingkan. Sebenarnya, biaya sebenarnya adalah mengabaikan kesehatan otot sekarang dan membayar harga kemandirian fisik nanti. Oleh karena itu, investasi pada makanan kaya nutrien seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan produk susu bukan hanya sehat tetapi juga investasi untuk kebebasan masa depan Anda. Karena makanan ini menawarkan manfaat signifikan seperti melindungi otak dan meningkatkan metabolisme, jelas bahwa konsumsinya adalah kunci untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Saluran ini bertujuan untuk menyediakan informasi pendidikan tentang kesehatan dan kesejahteraan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Selain diet yang tepat yang mencakup makanan esensial untuk kesejahteraan sendi, penting untuk tetap aktif melalui olahraga untuk mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan mobilitas pada usia lanjut. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan pola makan sehat dengan rutinitas olahraga khusus yang dirancang untuk orang tua yang bisa membantu menghilangkan banyak nyeri dan meningkatkan kualitas hidup. Itulah alasan saya merekam video ini. Jadi, klik di sini untuk menontonnya.